Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kita perlu dan wajib bersyukur kepada Allah? Karena kata Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmatnya. Apabila dia kufur akan nikmatku, maka azabku amat sangatlah pedih, kata Allah. Maka kita sebagai hamba yang dhaif, hamba yang lemah, nggak bisa ngapa-ngapain nih kecuali dengan pertolongan Allah, maka wajib setiap saat bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang kita nantikan syafaatnya di dunia wal akhirah, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman sekarang yang terang benderang, alhamdulillah. Baik, yang pertama salam hormat saya sampaikan kepada ketua komunitas peserta pengurus yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing, untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Tentunya apa yang saya sampaikan malam hari ini, abang kakak semua, apa yang telah pernah guru saya sampaikan, apa yang telah saya pelajari, apa yang telah saya baca, apa yang telah saya dapatkan, ya. Jadi insya Allah malam hari ini kita akan sama-sama belajar, Yang kedua, salam hormat juga saya sampaikan kepada seluruh peserta. Ada 500 peserta yang hadir pada malam hari ini sangat luar biasa. Saya baru kali ini ikut ngisi kegiatan online, itu ada 500 peserta baru kali ini. Ini sangat luar biasa, makanya saya semangat nih ngisinya. Kalau ramai semangat saya ngisinya. Sebelumnya teman-teman semua, perkenalkan nama saya Irwan Syah. Saya mahasiswa IAIN Pontianak. Saya kelahiran Lampung ya. Saya merantau di Pontianak. Modal nekat. Saya terlahir dalam keluarga yang sederhana. Bapak saya petani, ibu saya ibu rumah tangga. Saya lihat kalau di Pontianak, di Kalimantan Barat yang saya perantau ini, semiskin-miskinnya orang masih bisa makan. Itu kalau di Kalimantan. Tapi kalau di Lampung, di kampung saya itu sangat-sangat susah. Saya terlahir dalam keluarga yang sangat-sangat sederhana, bisa dibilang serba kekurangan. Tapi saya punya keyakinan teman-teman semua, bahwa sukses itu bukan milik orang kaya, sukses bukan milik orang pintar, tapi sukses milik dia yang mau berjuang dan berkorban. Siapa yang paling banyak bergerak hari ini, dia yang akan paling banyak mendapatkan hasilnya. Makanya teman-teman yang terlahir dalam keluarga yang sederhana, jangan pernah minder, jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk mengekspresikan dirinya. Kita lahir telanjang, mati telanjang, semuanya sama. Kita punya hak untuk meraih mimpi kita. Kita punya hak untuk menggapai apa yang kita inginkan. Mulai hari ini nggak ada yang bisa memberhentikan kita. Orang lain nggak bisa memberhentikan kita. Teman kita nggak bisa memberhentikan kita. Yang bisa memberhentikan kita ialah diri kita sendiri, teman-teman semua. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman semua, yang lahir dalam kondisi yang kaya, Anda harus bersyukur. Jangan sombong dengan kekayaan orang tua Anda. Jangan sombong dengan kekayaan milik keluarga Anda, bukan milik Anda. Saya akan bagikan 3 poin kepada teman-teman semua, agar penyakit sombong ini, penyakit angkuh ini tidak hadir ke dalam diri Anda. Yang pertama, bersyukur atas keadaan Anda hari ini. Mungkin Anda sedang tidak punya duit, mungkin Anda sedang ada masalah, mungkin Anda sedang bersedih, dan mungkin Anda sedang difitnah orang. Tapi yakinlah, itu ujian dari Tuhan agar Anda naik ke level atas. Yang kedua, lakukanlah sesuatu, karena IQ akan kalah dengan I-can. Kecerdasan atau kepintaran akan kalah dengan kemauan. Percuma Anda cerdas tapi kerjaannya tidur doang. Percuma Anda pintar tapi malas-malasan. Lebih baik action, ada gerakan dan tindakan dalam diri kita. Yang ketiga, sangat-sangat penting, jalankan perintah Allah, perintah Tuhan. Kalau kita dijauhi sahabat nggak masalah.
Kalau kita dijauhi kerabat, tidak masalah. Kalau kita dijauhi tetangga sekalipun, nggak jadi masalah. Tapi kalau kita dijauhi Tuhan, dijauhi Allah, itu masalah besar bagi kita. Jadi 3 poin ini ingat, agar apa? Agar penyakit merasa paling ini, merasa paling ganteng, merasa paling cantik, merasa paling soleh, merasa paling kaya, merasa paling banyak harta, merasa paling pintar dan lain sebagainya hilang dalam diri kita. Ya, jadi mulai hari ini belajar untuk rendah hati, ya. Sebelumnya teman-teman semua, ada beberapa pencapaian seharusnya ditampilkan nih di PPT. Mana PPT-nya? Saya tunggu nih. Ada yang nampilkan PPT, silakan tampilkan PPT saya dulu. Sebelum saya lanjut. Ini hanya mukadimah aja ya, sedikit ya, supaya teman-teman semangat. Jadi saya biasa ngisi offline. Jadi ini diamanahkan untuk ngisi online, nggak jadi masalah. Dan ada beberapa syarat juga kalau saya ngisi materi. Yang pertama, tidak usah ada yang nyatat, ya, tidak usah ada yang nyatat. Karena saya yakin orang Indonesia ini dicatat, setelah itu nggak dibaca. Teman-teman, saya sampaikan malam hari ini, teman-teman cukup mendengarkan, mengamati dan memahami apa yang saya sampaikan. Besok langsung diaplikasikan, besok langsung diamalkan. Ya, yang kedua, tadi kata MC, jangan hidupkan suara. Ya, jadi di unmute dulu, didiemin dulu. Saya nggak mau saya ngomong, Anda ngomong juga ya. Jadi seorang pemimpin, seorang leadership yang pengen sukses besar, meraih cita-citanya dan berprestasi, itu bisa menempatkan di mana dia berada. Malam hari ini panggungnya panggung saya, tugas teman-teman mendengarkan, mengamati, memahami, setelah itu aplikasikan. Teman-teman, nama saya Irwansyah. Saya sebagai entrepreneur dan motivator muda. Ya, entrepreneur ini bukan saya yang menyematkan. Saya memang punya bisnis teman-teman, punya bisnis di Lampung. Itu ada namanya Ayam Geprek Mas Boy. Alhamdulillah sekarang sudah punya 2 cabang dan doakan tahun ini saya pengen buka di Kalimantan Barat Ayam Geprek Mas Boy. Saya waktu itu buka SMA, sekarang saya menyuruh lah, ataupun ada yang ngelola di sana, itu paman saya, tapi modalnya dari saya. Saya sebagai juara 1 public speaker muda nasional 2021 sebetulnya di Bandung. Saya perwakilan dari kampus saya in Pontianak, seluruh mahasiswa, dan saya sebagai juara 1-nya. Dan berbagai macam lagi jabatan-jabatan saya teman-teman. Bukan karena saya pintar ya, bukan karena saya pintar, bukan saya karena cerdas, dan insya Allah ini bukan menjadi kesombongan saya. Tapi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa saat kita terlahir dalam kondisi yang serba kekurangan, bahwa kita terlahir dalam kondisi yang serba tidak ada, gitu kan, susah untuk ngapa-ngapain, itu tidak akan menghalangi kita. Yang penting kita punya kemauan yang kuat. Apakah kita boleh berambisi, Ustaz? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena hari ini teman-teman semua, orang-orang yang hadir di meja-meja kesuksesan, orang-orang yang hadir di meja-meja kepemimpinan, itu orang-orang yang punya ambisi yang kuat. Orang yang berambisi itu ada 2 kemungkinan. Kalau dia udah sukses, sukses banget. Kalau dia sudah terjun ke level bawah, sakit hati banget. Karena kenapa sakit hati? Karena orang yang berambisi itu harapannya pun besar juga. Tapi yakin teman-teman, orang berambisi itu pasti ada aja yang dia dapatkan. Ingat teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan apa yang kita mau hari ini sesuai dengan prasangka kita, sesuai dengan iman sugesti Anda. Kalau prasangka Anda baik terhadap masa depan, Allah pun akan berikan yang baik-baik. Tapi kalau prasangka Anda negatif, selalu pesimis terhadap masa depan, Allah pun akan ragu untuk memberikannya kepada Anda. Jadi mulai hari ini teman-teman selalu optimis, selalu berpikir positif terhadap masa depan Anda. Walaupun itu tidak mungkin, karena sejatinya di dunia ini nggak ada yang tidak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Yang penting Anda terus mencoba dan berusaha. Jangan takut gagal, jangan takut salah. Saya sampaikan kepada teman-teman semua. Menang itu berawal dari kalah. Benar itu berawal dari salah. Dan berhasil itu berawal dari gagal. Gak apa-apa Anda gagal. Yang penting Anda pernah mencoba. Daripada Anda tidak pernah gagal, tapi tidak pernah mencoba. Ya, jadi mulai hari ini kalau gagal, evaluasi kegagalan kita. Setelah itu bangkit lagi. Bayangkan, saya satu-satunya anak muda yang kuliah di kampung saya. Karena di kampung saya itu sangat-sangat kampung, sinyal baru ada 2020, lampu baru ada pas kelas 1 MAN. Jadi memang sangat-sangat pelosok kampung saya di Lampung.
Jadi nggak ada yang kuliah satupun. Tradisi di kampung saya lulus SMA yang perempuannya kerja, yang perempuannya nikah, yang laki-lakinya kerja. Nggak ada yang kuliah satupun. Saat saya menyampaikan niat baik saya ke orang tua saya manggilnya Emak Babe, karena saya orang Sunda ya, biasa dipanggil AA. Saya nyampaikan ke orang tua saya, Mak, Beh, AA pengen kuliah, pengen merubah nasib. Saya sampaikan seperti itu, pas kelas 3 EMAN di Lampung. Mungkin jawaban orang tua Anda ya, mungkin kebanyakan orang tua, kalau ada anaknya yang ingin melanjutkan pendidikan, disupport, gitu kan, diberi semangat. Tapi jawaban orang tua saya beda. Apa jawaban bapak saya kala itu? AA ini udah gila ya, udah orang tua miskin, pengen kuliah, pengen ngebunuh orang tua pelan-pelan kan? Itu jawaban orang tua saya dulu, teman-teman. Tapi saya sampaikan dengan pengertian yang baik, dengan tutur kata yang baik. Karena sejatinya teman-teman, sebesar apapun mimpi kita, sepintar apapun otak kita, jangan pernah mencela perkataan orang tua. Walaupun perkataan orang tua itu kadang tidak semuanya benar, contoh. Tidak semuanya benar, nggak sesuai dengan kondisi kita hari ini. Nggak jadi masalah. Walaupun orang tua kita pendidikannya cuma lulus SD, kita nggak boleh ngebantah. Walaupun kita lulusan SMA, S1, S2, pernah kerja ini, pernah jadi ini, jangan pernah ngebantah. Tugas kita, Allah perintahkan anak itu taat kepada kedua orang tua. Walaupun orang tua kita kadang tidak spesifik gitu kan menyampaikan, tidak sesuai dengan kondisi kita. Kita cukup iya ya. Jadi tugas kita nggak boleh ngebantah orang tua. Waktu itu saya kasih pengertian, Mak, Babe, AA minta ridhonya aja dengan izin. Insya Allah sedikit pun nggak keluar uang dari emak babe. Apa jawaban bapak saya kala itu? Terserah Allah. Kami nggak mau ikut campur lagi. Itu jawaban orang tua saya. Akhirnya saya mengajukan kuliah di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Saya hari ini kuliah teman-teman semester 8 dan saya hari ini kuliah sebagai mahasiswa yang paling banyak beasiswa. Saya menerima 4 beasiswa sekaligus. Yang pertama saya dapat beasiswa Insan Cendekia Jakarta. Yang kedua saya dapat beasiswa Visi Peradaban Foundation. Yang ketiga saya dapat beasiswa Indonesia Berprestasi. Yang keempat saya dapat beasiswa Basnas, teman-teman. Yang penting kemauan dulu yang besar, teman-teman. Buktikan dengan konsistensi Anda. Saya yakin, teman-teman. Saya yakin orang tua Anda akan dulu dengan pembuktian Anda. Mungkin hari ini kalau ada orang tua yang sering menyekat kita, udahlah nggak usah lanjut pendidikan, udahlah nggak usah kerja mesantren aja, udahlah nggak usah mesantren kerja aja. Mungkin ada ya yang kayak gitu ya, yang ada yang suruh kerja aja gitu kan, ada yang suruh mesantren aja, ada yang suruh kuliah aja gitu kan, dan lain sebagainya gitu kan. Itu teman-teman bisa teman-teman raih apa yang teman-teman mau, bisa ambil hati orang tua dengan satu caranya. Teman-teman membuktikan apa yang menjadi kemauan teman-teman. Teman-teman membuktikan dengan apa? Dengan prestasi, dengan kerja keras dan lain sebagainya. Hati orang tua pasti luluh dan pasti mengizinkan teman-teman semua. Ya, nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Kebetulan umur saya juga masih muda ya. Umur saya masih muda. Saya kelahiran 2003 teman-teman. Umur saya masih 21 tahun. Makanya malam hari ini kita akan bahas tuntas tentang anak muda. Bagaimana teman-teman bangkit dari kegagalan, dan bagaimana teman-teman cara produktif, bagaimana teman-teman bisa meraih sukses muda, dan bagaimana cara teman-teman bisa banyak relasi, banyak teman, dan pintar komunikasi tentunya. Lanjut, slide selanjutnya. Selanjutnya. Itu jangan. Nah, yang video-video jangan. Lanjut. Nih, ini dulu. Yang ini sebelumnya. Hari ini teman-teman, saya sampaikan kepada teman-teman semua yang hadir. Saya bukan mau ceramah di sini ya. Saya memang basicnya itu motivator, bukan pentausiah atau dai ya. Saya sampaikan kepada teman-teman. Hari ini kita sudah zaman apa? Zaman perubahan. Kemarin saya tanggal 19 ngisi di TVRI Kalimantan Barat. Saya sampaikan ke produsernya, Pak, lebih baik 2-3 tahun keluar di TVRI. Karena kenapa? Karena 10-15 tahun ke depan, orang-orang nggak akan nonton TV lagi. Orang-orang nggak akan nonton layar TVRI lagi. Karena 10-15 tahun ke depan, orang-orang bakal nonton apa? YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Hari ini pun sudah terasa. Saya yakin hari ini, yang hadir malam hari ini, rata-rata nonton apa? Nonton YouTube, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. TV akan ditinggalkan oleh kita. Maksudnya apa? Filosofinya, fadilahnya, pembelajaran yang bisa kita dapatkan di sini. Bahwa teman-teman harus mengikuti perubahan hari ini. Kalau teman-teman pengen bertumbuh,
harus keluar dari zona nyaman Anda. In the zone, keluar dari zona nyaman wilayah Anda. Jangan hidup di masa lalu. Sekarang kita udah hadir di masa depan, ikuti masa depan kita hari ini. Ikuti zaman hari ini. Jangan hidup di masa lalu, tinggalkan masa lalu. Fokus ke masa depan yang sekarang. Anda harus mengikuti zaman pula zaman sekarang. Saya sampaikan ini kepada Anda. Saat Anda tidak bisa keluar dari zona nyaman Anda, saat Anda tidak mau dan enggan keluar dari zona nyaman Anda akan tertinggal, teman-teman. Anda akan tertinggal. Ingat, singa tidak akan garang apabila dia masih di kandangnya, ya. Dan ombak tidak akan garang apabila dia masih di tengah lautan. Begitupun abang kakak hari ini yang hadir malam hari ini. Abang kakak nggak akan pernah naik ke permukaan, tidak akan pernah terlihat kalau abang kakak masih stagnan di zona nyaman Anda. Anda masih stagnan jalan di tempat dengan kebahagiaan Anda. Kalau kebahagiaan Anda tidak membuat Anda produktif, tinggalkan kebahagiaan itu, fokus ke masa depan Anda, fokus ke jalan yang membuat Anda produktif dan semangat setiap hari, teman-teman. Ya, jadi mulai hari ini teman-teman ekspresikan diri Anda sebagai apa hari ini. Buktikan kepada dunia, buktikan kepada keluarga Anda, buktikan kepada orang tua Anda bahwa Anda mampu dan bisa. Buktikan kepada mereka. Saya sampaikan, sombong itu memang dilarang. Ingat ya, sombong itu memang dilarang. Tapi membuktikan siapa kita itu sangat-sangat boleh. Ya, sombong itu kayak gimana sih Bang Irwan? Sombong itu contohnya gini. Di sini saya yang bisa kori, yang lain nggak bisa. Itu sombong. Itu sombong. Tapi membuktikan siapa kita. Contoh, dikasih kesempatan, kamu bisa kori nggak? Insya Allah bisa. Itu namanya membuktikan siapa kita. Contoh, izin ke tokoh gitu kan. Pak, boleh nggak saya MC di kegiatan ini, Pak? Nah, itu berarti membuktikan siapa kita. Dan boleh, teman-teman. Dan ingat, tawadu ada tempatnya. Saya heran sama anak-anak Indonesia hari ini. Anak-anak muda hari inilah. Teman-teman itu kadang tawadu tapi nggak sesuai tempatnya. Rendah hati tapi nggak sesuai tempatnya. Contoh, teman-teman nih dikasih kesempatan MC, gitu kan, teman, tapi kalian punya banyak teman. Tiba-tiba kamu jadi MC ya, gitu kan, kamu jadi MC ya. Jangan saya lah Pak, gitu kan, teman saya aja yang lebih jago, gitu kan. Ini tawadu yang salah. Padahal kita dengan teman kita sama-sama berproses, sama-sama ingin jadi lebih baik. Kalau ada kesempatan yang menghampiri Anda dan Anda selalu memberikan kepada orang lain, Anda yang akan tidak bertumbuh, Anda yang akan ketinggalan. Jadi mulai hari ini teman-teman, apapun kesempatan Anda, selagi itu bukan maksiat, selagi itu bukan perbuatan dosa, ambil kesempatan itu. Saya sampaikan, ambil. Saya dari dulu punya prinsip, dari kelas 1 MTS sampai hari ini, selagi kesempatan itu bukan maksiat, bukan perbuatan dosa, saya ambil kesempatan itu. Karena nggak akan datang 2 kali. Dan saya harus belajar di situ. One, jadi MC ya, siap. One, jadi tausiah ya, siap. One, jadi tilawah ya, siap. Gak apa-apa belajar. Kan tadi saya sampaikan, benar itu berawal dari salah. Menang itu berawal dari kalah. Dan berhasil itu berawal dari gagal. Nggak apa-apa gagal. Yang penting pernah mencoba. Daripada Anda tidak pernah gagal tapi tidak pernah mencoba. Gagal bangkit lagi. Gagal bangkit lagi. Terbentuk. Ya. Jadi hari ini prinsipnya umur 17 sampai umur 25. Ayo lelah letihkan kita dengan perjuangan abang kakak. Agar umur 25 ke atas, kita bisa menikmati hasil manisnya. Habiskan kuota gagal Anda hari ini. Habiskan hari ini, teman-teman. Capek-capek nggak apa-apa. Lelah-lelah nggak apa-apa. Teman-teman dicaci maki, difitnah orang nggak jadi masalah. Yang penting 25 ke atas. Teman-teman bisa membuktikan kepada mereka yang mencemoohkan Anda, yang memfitnah Anda, yang menganggap Anda bodoh, yang menganggap Anda nggak bisa. Saya kalau hari ini ada orang-orang yang mencemoohkan saya nggak akan balas mereka dengan caci maki. Saya nggak akan balas mereka dengan omongan yang kotor. Saya nggak akan balas mereka dengan yang kejam. Tapi saya akan balas mereka dengan pembuktian. Saya lihat baik-baik wajah-wajah orang yang menghina saya. Karena saya akan membuktikan di masa depan mereka lah yang harus melihat kesuksesan saya. Itu prinsipnya teman-teman. Jadi teman-teman harus punya mental baja. Mau perempuan, mau laki-laki, teman-teman sama. Harus punya mental baja. Dan perempuan harus banyak belajar. Anda akan jadi madrasatul ula. Anda akan menjadi madrasah pertama untuk anak-anak Anda. Anda akan menjadi istri dari suami Anda. Anda harus banyak belajar. Kalau Anda ada yang menyampaikan, ngapain sih perempuan belajar banyak-banyak, ngapain sih perempuan kuliah, ngapain sih perempuan pesantren, ngapain sih kalian itu kerja-kerja atau juga ujung-ujungnya di dapur.
pikiran yang pendek, teman-teman. Pikiran yang pendek. Nggak sesimpel itu jadi perempuan. Anda bakal jadi ibu. Dan anak Anda itu jadi cerminan orang tua Anda. Ibu Anda. Ya, Anda bakal jadi ibu dan anak Anda bakal jadi cerminan Anda. Bagaimana Anda mendidik? Bagaimana Anda bertutur kata? Bagaimana Anda menyikapi anak Anda nanti di masa depan? Belajar. Ya, nggak laki-laki dan perempuan. Belajar yang benar. Mulai hari ini ya. Belajar yang benar. Terus, slide selanjutnya. Ya. Orang sukses ya, kita belajar sukses ya. Orang sukses dibagi 3, saya sampaikan. Yang pertama, orang yang tidak sukses. Dari lahir, besar, meninggal, nggak sukses. Banyak. Ini biasanya yang mentalnya mental tempe, yang dicaci maki sedikit nangis, yang dicemooh sedikit langsung down, yang difitnah orang dikit langsung lemah, yang diomongin orang dikit langsung nangis. Ini orang-orang yang suksesnya yang dari lahir sampai meninggal ini nggak bakal sukses. Yang kedua, ada orang yang sukses sementara. Ada yang udah terjun ke level atas, akhirnya terjun ke level bawah. Ini akibat apa? Ini orang-orang yang sering sombong, ya. Dia pintar, cerdas, tapi saat dia sombong, Allah turunkan ke level bawah. Yang ketiga, ada orang yang sukses seterusnya. Walaupun dia pernah ke bawah, tapi karena mentalnya kuat, imannya kuat, mindsetnya selalu positif, akhirnya terjun ke level atas. Apa yang membedakan 3 ciri ini? Satu jawabannya, karakter. Ya. Apakah karakter Anda menjadi pemimpin, karakter Anda menjadi orang baik, karakter Anda menjadi orang yang sukses, karakter Anda menjadi orang kaya, ataukah karakter Anda menjadi pengecut? Jadi mulai hari ini karakter Anda dirubah, mindset dan mental Anda dirubah, teman-teman semua. Contoh ya, di Singapura itu jualan koran itu nggak lagi ke rumah-rumah, nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan masih sering ke rumah-rumah tuh diantarkan tuh korannya. Tapi kalau di Singapura itu ditempelkan korannya di tiang, kotak uangnya ditempelkan di tiang. Jadi siapa yang ngambil koran, uangnya dimasukin ke kotak yang ada di tiang. Coba sistem seperti itu kita taruh di Indonesia, ya mungkin beda ya. Mungkin dia ambil korannya, dia ambil kotak uangnya. Apa yang salah? Mental. Di Jepang jam 8 malam, lampu merah, nggak ada polisi, nggak ada yang mengawasi, berhenti. Saking disiplinnya, saking teraturnya. Coba di Indonesia seperti apa? Lampu merah, jam 10 malam, nggak ada polisi, terobos. Apa yang salah? Mental Anda. Karakter Anda sudah salah. Jadi mulai hari ini disiplinkan diri Anda, karakter Anda yang baik, teman-teman. Dan bagaimana caranya? Karakter Anda itu menjadi ciri khas Anda. Contoh, kalau orang-orang ketemu saya, wih, Bang Irwan, motivator. Nah, udah terbesit dalam pikirannya bahwa si Irwan ini fokusnya di sini, bahwa si Irwan ini keahliannya di sini. Dan begitupun Anda, mulai hari ini bagaimana caranya saat orang-orang ketemu Anda, itu Anda punya karakter. Contoh ketemu Kak Muhlason, Kak Muhlason, oh ini nih pinter nih ngajinya. Ada karakter positif di situ yang bisa Anda banggakan, ya. Jadi mulai hari ini cari karakter Anda itu sebagai apa. Contoh karakter Kak Dinda, contoh sering ke masjid kalau sholat maghrib, itu karakter loh. Jadi saat ketemu Anda, mereka itu punya pikiran ke situ, punya pikiran positif bahwa Anda tuh di bidang ini, di bidang itu. Nah, ya, harus cari karakter Anda. Ya, lanjut. Nih, teman-teman. Belum. Saya harus sampaikan ini. Ya. Sebelumnya. Ini ada berita ini. Walaupun sudah lama saya ingin menyampaikan kepada teman-teman. Ignatius Rian Tumiwa, lulusan S1 UI FISIP, S2 UI FISIP, nilainya cum laude, pernah jadi dosen di UI, mengajukan surat ke Mahkamah Konstitusi, minta mati dilegalkan karena himpitan ekonomi. Luar biasa nih. Orang pinter, nilainya cum laude dari kampus terbaik. Akhirnya karena himpitan ekonomi, akhirnya apa? Akhirnya dia down, mentalnya nggak kuat. Jadi mulai hari ini teman-teman, saya tidak menyarankan anak untuk kuliah, teman-teman. Yang mau kerja silahkan kerja. Yang mau pesantren silahkan pesantren. Yang mau langsung berumah tangga silahkan berumah tangga. Nggak harus kuliah. Toh juga yang kuliah pun banyak yang nganggur. Saya walaupun kuliah hari ini, saya sering sampaikan kepada anak muda, nggak harus kuliah untuk mencapai mimpi Anda, teman-teman. Yang paling penting, Anda cari jati diri Anda sebagai apa. Ya, satu keahlian dimaksimalkan.
Sejarah tidak akan mencatat orang yang setengah-setengah, tapi sejarah hanya akan mencatat orang-orang yang totalitas dalam hidupnya. Fokus kepada diri Anda, fokus kepada keluarga Anda, fokus kepada masa depan Anda. Jangan lihat kiri kanan, fokus kepada keahlian Anda. Jangan iri dengan kemampuan orang lain, jangan dengki dengan kemampuan orang lain, jangan cemburu dengan kemampuan lain. Kita akan hebat dengan kemampuan kita masing-masing. Kita yang pinter fisika nggak bisa dipaksakan untuk pinter matematika. Kita yang bisanya ngejahit nggak bisa dipaksakan untuk pinter bahasa Arab. Kita yang pinternya olahraga nggak bisa dipaksakan untuk pinter tilawah. Kita akan hebat dengan kemampuan kita masing-masing, teman-teman. Saya teringat dengan kata-kata ilmuwan barat Einstein. Jika ikan kita paksa untuk memanjat pohon, maka ikan itu akan merasa bodoh selamanya. Karena memang bukan keahliannya. Tapi kalau ikan kita paksa untuk berenang, maka ikan itu akan merasa pintar selamanya. Karena memang kemampuannya. Begitupun apakah hari ini yang hadir malam hari 500 orang. Tuhan menciptakan kita. Berbeda-beda karakter dan kemampuan. Berbeda-beda keahlian, teman-teman. Kita nggak bisa dipaksakan untuk pintar ini, pintar itu. Kita hebat dengan kemampuan kita masing-masing. Cari kemampuan Anda di mana. Cari jati diri Anda di mana. Dan totalitas dan maksimalkan. Ya, kenapa Einstein hari ini terkenal namanya? Padahal orangnya udah nggak ada, karena beliau maksimal dalam bidang fisikanya. Kenapa B.J. Habibie hari ini terkenal namanya? Padahal orangnya udah nggak ada, udah wafat, karena beliau maksimal dalam bidang pesawatnya. Begitupun Anda yang hadir malam hari ini. Jika Anda ingin menjadi orang yang terkenang jasanya sebagai orang yang berkontribusi terhadap keluarga Anda, terhadap daerah Anda, bangsa Anda harus fokus satu bidang. Ya, Anda harus mencari jati diri Anda itu siapa. Ya, jangan takut gagal, jangan takut salah. Mulai hari ini perbaiki diri Anda. Dan saya sampaikan, teman-teman, saya sampaikan malam hari ini mohon maaf kalau ada yang sakit hati ya. Kalau ada yang sakit hati ini mohon maaf. Nggak ada satu anak muda pun yang sukses dengan pacaran, nggak ada. Ya, saya sampaikan ini. Mau teman-teman sakit hati, mau teman-teman nanti mungkin ya yang lagi deket dan lain sebagainya, mau teman-teman nanti, Bang Irwan ini ngapain bawa-bawa pacaran? Saya sampaikan ini, teman-teman. Saya satu-satunya salah satu anak muda yang membenci pacaran. Nggak ada satupun anak muda yang sukses dengan pacaran. Kalau mau teman-teman kerja keras, untuk ilmu yang banyak, nikah, pacaran setelah nikah selesai. Ya, cinta sejati ada setelah menikah. Sebelum itu hanya tipu daya semata. Dan saya ingin menyampaikan kepada perempuan, laki-laki sejati tidak akan menyatakan cintanya terlebih cepat kepadamu. Tapi laki-laki sejati akan mempersiapkan dirinya untuk bertemu ayah dan ibu. Jadi mulai hari ini, kalau ada laki-laki yang ngomong aku cinta padamu, repot, selesai. Nggak ada cinta-cintaan. Sampaikan kepada laki-laki itu, kalau engkau cinta padaku, kerja keras, siapkan dirimu, ke rumah, lamar, kita pacaran setelah nikah, selesai. Ya, kalau Anda pengen sukses di usia muda, tinggalkan penyakit merah jambu ini, teman-teman. Ya, nggak ada tuh namanya pacaran syariah, komitmen, itu kan, cuman teman, chatan tiap malam. Kami cuman temen kok bang, tapi tiap malam chatan. Kalau nggak di chat marah, sama aja. Kami nggak komitmen kok bang, cuman teman biasa. Tapi tiap malam video call, tiap malam chatan, tiap malam teleponan. Kalau nggak dikasih kabar marah, sama aja. Ya, sama aja. Yang berbentuk itu hindari, teman-teman. Fokus kepada diri Anda, fokus kepada keluarga Anda mulai hari ini ya. Mulai hari ini, saya akan bagikan tiga tips jodoh kepada teman-teman semua, agar teman-teman tahu ya bahwa jodoh itu ada cerminannya. Yang pertama, jika Anda ingin mendapatkan jodoh yang dewasa, maka Anda harus menaikkan level leadership Anda, kepemimpinan Anda. Maka Anda akan dijemput dan dipertemukan oleh jodoh yang dewasa. Yang kedua, jika Anda ingin mendapatkan jodoh yang kaya, jodoh yang mapan, yang hartanya banyak, maka Anda harus menaikkan level kemandirian Anda. Kerja, nabung, maka Anda akan dipertemukan oleh jodoh yang kaya dan mapan. Yang ketiga, jika Anda ingin mendapatkan jodoh yang soleh dan solehah, yang alim, yang baik, maka Anda harus menaikkan level spiritual Anda. Rajin ibadah, rajin sholat, rajin beramal soleh. Maka Anda akan dipertemukan oleh jodoh yang soleh dan solehah. Jelas dalam Quran surat An-Nur, muslim yang baik akan bertemu dengan muslimah yang baik. Jadi mulai hari ini fokus kepada diri Anda dulu. Fokus kepada masa depan Anda. Ya, kalau jodoh kan nggak kemana. Yang penting Anda memperbaiki diri. Kalau Anda condong ke laki-laki itu cukup doakan. Kalau laki-laki juga condong ke si perempuan itu cukup doakan.
Banyak adik-adik saya di sini yang saya bimbing, kata saya kalau pengen ikut kegiatan saya, kalau pengen ikut seminar saya, ikut dengan saya, satu syaratnya, jangan pacaran, jangan dekat perempuan untuk yang laki-laki. Saya pernah menyampaikan kepada adik saya di sini. Kebetulan beliau orang kampung juga. Dek, jangan pacaran ya. Pacaran itu haram. Gak ada anak muda yang susah dengan pacaran. Kata beliau, siap bang, saya nggak pacaran. Datang ke rumah, karena orang tuanya orang kampung. Mungkin teman-teman ngerasa yang orang kampung ya. Tiba-tiba orang tuanya ngomong, pas ada saya di situ. Wan Supriyadi namanya, Wan Supriyadi. Teman saya Wan Supriyadi namanya. Dipanggilnya Wan sih. Wan, kamu kok udah kuliah semester 2 kok belum pacaran? Kata saya. Ini kan gila ya. Maksudnya anaknya lari dari zina, orang tuanya yang ngedorong aku berzina. Mungkin teman-teman pernah merasakan di posisi ini, teman-teman. Sampaikan kepada orang tua Anda, Mak, Rasulullah pernah berhijrah dari Mekah ke Madinah perjalanan 3 bulan. Di kuburan pertama, Rasulullah suruh sahabat cepat-cepat melangkahkan kakinya. Di kuburan kedua, Rasulullah suruh pelan-pelan melangkahkan kakinya. Para sahabat heran, lalu bertanya, ya Rasulullah, kenapa waktu di perjalanan engkau menemukan kuburan pertama engkau suruh cepat-cepat, dan di kuburan kedua engkau suruh pelan-pelan? Rasulullah menjawab, ya sahabatku, bahwa di kuburan pertama, aku melihat orang tua yang sedang disiksa, karena anaknya sering bermaksiat di dunia. Ya. Dan kenapa di kuburan kedua aku suruh pelan-pelan? Karena saya melihat orang tua yang sedang bahagia, karena anak itu selalu mendoakan dan membacakan Al-Quran untuk orang tuanya. Jadi sangat-sangat berpengaruh ya, sangat-sangat berpengaruh. Jadi mulai hari ini, abang kakak semua mungkin yang masih condong hatinya di situ, fokus kepada keluarga Anda, fokus kepada masa depan Anda, bahagiakan orang tua Anda. Orang tua kita akan dipanggil tanpa ada undangan sebelumnya. Apa yang Anda sudah berikan untuk mereka? Apa kebahagiaan yang sudah Anda pertaruhkan untuk mereka? Kalau belum, teman-teman, Anda akan menjadi orang yang merugi menurut saya. Saya sudah 4 tahun belum pulang ke Lampung, saya sudah 4 kali lebaran di sini. Ya, itu bukan karena keinginan saya juga, tapi keinginan orang tua saya. Itulah, orang tua saya luar biasa, teman-teman. Jadi 2023 saya pengen pulang ke Lampung, tapi jawaban orang tua saya waktu itu, jangan dulu pulang. Mungkin orang tua Anda kalau udah 4 tahun nggak ketemu, pengen cepat ketemu. Tapi jawaban orang tua, jangan dulu pulang. Sebelum punya 4 poin. Yang pertama, sukses dari segi pencapaian, jabatan, kekayaan, keilmuan. Sebelum 4 poin ini belum ada, jangan dulu pulang. Buktikan kepada di kampung sini bahwa Irwan dari kampung bisa. Nah itu teman-teman poinnya ya. Jadi teman-teman, kalau saya bisa, yang terlahir dalam keluarga yang sangat-sangat sederhana, Anda pasti lebih bisa. Anda pasti lebih bisa, saya sampaikan ini. Anda pasti lebih bisa. Yang penting semangatnya terus dikuatkan, komitmennya, konsistennya dikuatkan, teman-teman. Fokusnya dimantapkan lagi ya. Jadi Anda harus bisa, 500 orang di sini, nanti kita ketemu lagi 5 tahun ke depan. Anda sudah jadi apa? Nanti chat saya kita bertemu nanti di satu titik yang mana Allah ridhoi ya. Lanjut. Teman-teman, lanjut. Nih, enggak, yang pertama tadi. Ya, ada beberapa langkah sukses yang mau saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama, in the zone. Tadi saya sudah sampaikan ya, keluar dari zona wilayah nyaman Anda. Mulai hari ini teman-teman, sering-sering buat masalah yang membuat Anda produktif. Sering-sering membuat masalah yang membuat Anda bertumbuh setiap hari. Bang Irwan, kok kita harus sering-sering buat masalah? Contoh, kalau ada guru ataupun dosen lah yang menyampaikan kepada Anda, teman-teman, Ibu kasih tugas ya, besok dikumpulkan. Saya yakin malam itu juga diselesaikan. Kenapa? Semakin kita punya masalah, semakin kita terdesak, semakin kita cepat berpikir. Semakin kita cepat berpikir, semakin kita cepat menyelesaikan tugas-tugas kita. Begitupun Anda nih hari ini. Anda hari ini ikut majelis ini, The Power of Hijrah, itu masalah Anda. Berarti tugas Anda itu mengikuti kajiannya sampai selesai. Sampai tuntas,
sampai Anda dapat ilmunya, sampai Anda dapat mengaplikasikan ilmunya. Ini masalah namanya ya. Masalah yang membuat Anda bertumbuh. Anda ikut kajian gitu kan. Berarti tugas Anda, masalah Anda hari ini berarti Anda harus mengamati kajian dan Anda harus mendapatkan apa yang disampaikan oleh pemateri. Itu masalah Anda. Ya, semakin Anda punya masalah, semakin Anda cepat berpikir, semakin Anda cepat berpikir, semakin Anda cepat menyelesaikan tugas-tugas Anda. Selanjutnya, nih, jangan hidup di masa lalu. Enggak, sebelumnya, jangan hidup di masa lalu. Saya yakin saya dan teman-teman yang hadir malam hari ini punya masa lalu yang kelam. Mungkin kita pernah berbuat salah, mungkin kita pernah berbuat yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Sudah, tinggalkan masa lalu Anda yang kelam, tinggalkan masa lalu Anda yang gelap. Mungkin dulu yang hadir di sini pernah dekat sama cowok. Mungkin yang cowok pun pernah dekat sama cewek. Sudah, tinggalkan masa lalu itu. Ya, masa lalu tidak penting. Masa depan Anda lebih penting. Ya, gali potensi Anda. Mari kita berprestasi bersama, teman-teman. Mari kita bahagiakan orang tua bersama. Mari kita gandeng orang tua bersama, teman-teman. Mari bahagiakan Tuhan kita juga, teman-teman. Dengan cara amal soleh, beribadah dan lain sebagainya. Kalau masa lalu Anda kelam, sudah, kita cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita fokus ke masa depan kita. Ya. Jadi mulai hari ini kalau ada masa lalu, saya dulu masa lalunya kayak kelam banget, Ustadz, gitu kan. Saya bang dulu masa lalunya seperti ini. Saya sampai bingung saya gitu kan. Saya masih bisa nggak ya meraih mimpi saya? Bisa. Saya masih bisa berprestasi nggak sih, Bang Irwan? Bisa. Bisa. Yang penting apa? Fokus. Lanjut. Enggak, sebelumnya. Oke. Belajar dari yang terbaik. Saya sampaikan. Teman ialah nasib. Ubah teman, ubah nasib. Kalau kawan Anda membuat Anda tidak produktif, tinggalkan saja. Kalau sahabat Anda membuat Anda tidak bertumbuh, tinggalkan saja. Cari teman-teman yang membuat Anda bertumbuh. Cari teman-teman yang membuat Anda menjadi lebih baik. Cari teman-teman yang soleh, yang membuat Anda ingat ibadah. Ya. Jadi kalau hari ini ada teman Anda yang negatif, tinggalkan. Ya, masa depan Anda lebih penting, teman-teman. Contoh, kalau Anda punya teman yang salah, punya teman yang nggak benar, Anda punya masalah, Anda sampaikan kepada teman Anda yang negatif ini, yang salah ini. Hai teman, saya punya masalah, tolong bantu saya. Apa jawaban teman Anda? Sama, saya pun ada masalah. Jadi nggak ada solusi di situ, nggak ada manfaatnya teman Anda. Tapi contoh kalau Anda punya teman yang benar, yang positif, yang soleh, yang baik, Anda punya masalah. Hai teman, saya punya masalah, tolong bantu saya. Apa jawaban teman Anda? Ayo kita selesaikan bareng-bareng, kita cari solusinya bareng-bareng. Itu teman yang benar. Anda hari ini ikut majelis ini teman yang benar. Anda hari ini diajak untuk kegiatan, nyari ilmu dan lain sebagainya. Ini teman yang benar. Harus dipertahankan. Walaupun mungkin jauh-jauh lokasinya. Ada yang dari Jawa, dari Sulawesi, dan lain sebagainya. Nggak jadi masalah, teman-teman. Sekarang kemajuan zaman sudah luar biasa. Kita bisa bersilaturahim. Kita sudah punya banyak kawan lewat online. Sama kawan online saya pun banyak, teman-teman. Kawan-kawan hijrah saya pun banyak, teman-teman. Pertahankan persahabatan kalian. Saling support ya. Kalau ada kawan yang curhat kepada Anda, gitu kan, dengarkan baik-baik. Kawan Anda butuh curhatan, dengarkan ya. Dengarkan, jangan adu nasib. Saya sering loh melihat kawan-kawan tuh terkadang saat mereka curhat, malah dibalas dengan adu nasib. Nggak boleh. Saya sampaikan etika dalam ngobrol. Kalau kawan Anda punya masalah, kita cukup mendengarkan dan kasih solusi. Nggak boleh kita membandingkan diri kita dengan si orang yang punya masalah itu. Punya masalah itu pengen didengarkan dan dikasih solusi, bukan dibandingkan. Ya. Jadi kalau ada teman Anda yang curhat. Dan yang kedua, kalau ada teman Anda yang belum hijrah, yang belum pakai hijab, ya, yang belum ibadah 5 waktunya belum terjalankan, jangan mencemoohkan, jangan memfitnah dan lain sebagainya, jangan ngomongin yang nggak baik-baik. Kita dakwahi dengan cara mengajak, merangkul, dan selemah-lemah iman ialah dengan cara mendoakannya. Selesai sampai situ. Ya, ini terkadang ada temannya nggak sholat, kita merasa kita paling soleh, kita merasa paling pintar, kita merasa paling udah baik. Tinggalkan penyakit itu. Ya, kita doakan, kita rangkul, teman-teman. Jangan merasa paling soleh dan lain sebagainya. Ya, ada perempuan pulang dari bar,
habis berzina, habis bermaksiat, ada anjing yang sedang kehausan, ngasih minum anjing sampai terbentur-bentur ngambil minum ke kali, akhirnya meninggal husnul khotimah masuk surga tanpa hisab. Ada ulama hafiz 30 juz, ulama paling tersohor kala itu, akhirnya mati dalam keadaan berzina, gitu kan, maksiat kepada Allah. Teman-teman semua, kita nggak tahu mati dalam keadaan apa, teman-teman. Nggak usah merasa paling soleh, nggak usah merasa paling baik. Tugas kita hari ini cukup memperbaiki diri kita. Kalau ada orang yang nggak baik, dirangkul, didakwahi, selesai. Ya, jadi cari teman-teman Anda yang positif, teman-teman. Teman-teman Anda yang bisa bergandengan tangan. Jadi harapannya seperti itu ya. Lanjut. Ya, komitmen. Tadi saya sampaikan komitmen dengan apa yang mau Anda inginkan. Jadi malam hari ini, bentar lagi selesai nih, saya nyampaikan malam hari ini teman-teman komitmen. Apa komitmen Anda hari ini untuk meraih mimpi Anda? Apa jembatannya untuk meraih cita-cita Anda hari ini? Komitmen. Ya, pertahankan konsisten. Karena memang yang susah itu istiqomah ya. Teman-teman tuh kadang pengen ini, pengen itu, pengen ono, pengen ini, tapi geraknya nggak ada. Ribuan rencana akan kalah dengan satu aksi. Percuma Anda berangan-angan banyak, tapi geraknya nggak ada. Lawan kemalasan tuh lawan. Jangan nunggu hidayah. Ya, jangan nunggu semangat doang, jangan nunggu mood doang, paksakan. Kayak sholat 5 waktu, sholat tahajud itu kan dipaksakan, nggak bisa stagnan. Nanti lo sholat tahajud, sholat subuh awal waktu, nanti nunggu hidayah dari Allah, nggak bisa kayak gitu. Kalau pengen cepat meraih mimpinya, kalau pengen cepat berprestasi dan lain sebagainya, pengen cepat produktif dan lain sebagainya, harus dipaksakan, dilawan. Diri kita ini dilawan. Kalau nggak dilawan nggak akan bisa. Ya, hari ini dipaksakan, ya, terpaksa terbiasa. Jadi kalau teman-teman nggak bisa memaksakan diri untuk disiplin dan komitmen, teman-teman nggak akan bisa meraih mimpinya. Saya hari ini bisa ngomong di sini karena dipaksakan dulunya, dulu saya pemalu, dulu saya sangat-sangat pemalu. Saya dulu nggak pernah terpikir sampai hari ini teman-teman, seperti ini nggak pernah terpikir. Tapi karena saya selalu memaksakan diri bahwa saya harus bisa. Orang tua saya sudah capek memberikan pendidikan kepada saya. Orang tua saya sudah membesarkan saya. Rugi saya kalau saya tidak bisa memberikan. Memang kita nggak bisa membalas jasa mereka, tapi setidaknya kita bisa sedikit membahagiakan mereka. Setidaknya kita di hadapan Allah ada yang bisa kita banggakan, bahwa kita bisa pernah loh membuat orang bahagia. Orang tua itu nggak perlu banyak harta juga, teman-teman. Ya. Orang tua itu nggak perlu kita banyak harta dan lain sebagainya, teman-teman. Kebahagiaan orang tua itu beda-beda. Ada orang tua yang anaknya susah makan. Akhirnya dia bisa makan itu bahagia orang tua. Bahagia sekali orang tua. Ada orang tua, gitu kan, yang anaknya nggak pernah ranking, tiba-tiba ranking 1. Itu orang tua bahagia sekali. Kebahagiaan orang tua itu beda-beda. Ada anaknya yang sering tidur-tiduran, gitu kan, malas-malesan, tiba-tiba mau kerja merantau, itu bahagia sekali orang tua. Banyak sekali versi-versi kebahagiaan orang tua. Kita berbeda. Oh, keluarga Anda seperti ini, keluarga saya seperti ini, gitu kan? Kita berbeda. Kebahagiaan orang tua pun beda-beda, teman-teman. Jadi teman-teman silahkan berikan kebahagiaan orang tua dengan versi Anda sendiri, ya, dengan versi Anda sendiri, dengan kemampuan Anda sendiri. Itu lebih keren dan lebih hebat, teman-teman. Ya. Anda yang tadinya malas-malasan, tiba-tiba bantuin masak orang tua bahagia, gitu kan? Banyak versi kebahagiaan untuk orang tua kita, teman-teman. Ya. Jadi kadang saya sedih kalau lihat anak muda hari ini yang sering nongkrong nggak jelas, teman-teman, nggak jelas. Ya. Jadi kalau teman-teman baca berita, Badan Statistika menyebutkan hampir 90% orang tua di Indonesia yang seharusnya istirahat, hari ini masih harus tetap bekerja. Mohon maaf, di sini siapa yang kurang adabnya ini siapa? Anaknya, teman-teman. Orang tuanya banting tulang untuk pendidikan, untuk kebahagiaan anaknya. Anaknya pacaran, kan aneh nih. Kan gila ini, teman-teman. Ya. Jadi ayolah kita sama-sama berubah. Yang mungkin masih ada di dua lingkup itu perlahan teman-teman tinggalkan. Mungkin yang perempuan yang sering chatan sama laki-laki, yang sering dekat sama laki-laki, sampaikan kepada laki-lakinya, tolong, saya ingin membahagiakan orang tua saya, saya ingin meraih cita-cita saya dulu, saya ingin meraih mimpi saya dulu, saya ingin memberikan senyuman kepada orang tua saya, tolong, gitu kan, tinggalkan saya dulu sebentar, gitu kan. Kalau seumpamanya pengen mau dengan saya, setiap hari dengan saya, gitu kan, silakan datang ke rumah saya, lamar kita nikah.
Kita bakal kita hidup, kita bakal ketemu terus setiap hari. Kita akan hidup bareng-bareng. Tapi untuk sekarang kita belum halal. Stop dulu, gitu kan. Saya ingin membahagiakan orang tua saya dulu. Sampaikan kepada laki-laki yang sering mendekati Anda. Dan laki-laki itu seperti itu. Anda itu, menurut saya, laki-laki yang pacaran, yang dekat sama perempuan sebelum nikah, pengecut gitu. Ya. Pengecut. Lanjut. Ya. Sebetulnya ini video, tapi saya nggak mau munculkan karena pasti nggak kedengeran, ya. Mungkin itu teman-teman dari saya, udah jam 9 juga ya. 9 juga mungkin itu yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kalau teman-teman lagi capek, kalau teman-teman lagi merasa bersedih, kalau teman-teman merasa punya masalah gitu kan, teman-teman boleh istirahat, tapi nggak boleh nyerah, ya. Saya sampaikan ini. Kalau teman-teman lagi sedih, ya, kalau teman-teman lagi punya masalah, lagi di posisi bawah, teman-teman ingat Allah, teman-teman boleh istirahat, tapi nggak boleh menyerah. Anda nggak boleh berhenti di titik ini. Anda nggak boleh berhenti di zona ini. Anda harus bergerak. Anda harus berubah. Dan Anda harus membuktikan. Ekspresikan diri Anda. Tidak usah malu-malu. Mau perempuan, mau laki-laki, Anda bisa, teman-teman. Ya. Anda, tadi saya sampaikan, Anda bakal jadi ibu untuk anak-anak Anda. Dan laki-laki bakal jadi pemimpin untuk keluarga Anda. Ya. Semuanya perlu ilmu, semuanya perlu belajar. Ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Kalau Anda mau meraih mimpi Anda, nggak ada yang nggak bisa. Jadi mulai hari ini semangat ya. Pokoknya teman-teman bahagiakan orang tuanya, berikan senyuman terbaik untuk orang tuanya. Saya kalau udah bahas orang tua sering nangis saya, karena memang udah 4 tahun nggak ketemu karena agak-agak ini juga gitu kan. Padahal ada yang udah lama juga nggak ketemu, karena orang tuanya sudah nggak ada gitu kan. Kadang saya kalau hari ini nggak ketemu 4 tahun, saya lihat orang-orang yang sudah tinggalkan orang tuanya. Itu membuat saya lebih bersyukur lagi, lebih semangat lagi. Gitu kan. Jadi teman-teman semua yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua, semoga bermanfaat ya untuk tema malam hari ini. Dan untuk teman-teman terus semangat. Nggak harus kuliah, ya. Nggak harus kuliah teman-teman untuk meraih mimpi Anda. Semuanya bisa dengan versi Anda sendiri. Yang mau kerja silahkan, yang mau pesantren silahkan. Silahkan teman-teman. Yang penting dalam koridor Tuhan, teman-teman nggak maksiat, nggak berbuat dosa, hindari perbuatan dosa, insya Allah Allah akan berikan apa yang Anda butuhkan. Ya, prinsip jika jalan Anda sudah benar, terakhir prinsip tanamkan ya. Ini untuk Anda bahagia setiap hari. Jika jalan Anda sudah benar di jalan Allah Subhanahu wa taala dan di pertengahan jalan proses kehidupan Anda ada cacian, makian, fitnahan, impitan, godaan, cobaan, bantingan, pasti sukses. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan tanpa diberi ujian dulu. Jadi mulai hari ini kalau ibadah 5 waktu Anda dijalankan, amal soleh Anda dijalankan, dan hablum minanas Anda dijalankan, dan Anda ada ujian, baca Alhamdulillah. Punya keyakinan. Minggu depan, tahun depan, atau ke depannya nanti, pasti ada keindahan dan kebahagiaan yang Allah akan berikan. Saat Anda tanamkan prinsip ini, Anda saat ada masalah, Anda bakal bahagia. Karena Anda memiliki Tuhan yang maha besar, yang akan memberikan kepada keindahan kepada Anda. Terima kasih teman-teman semua, saya Irwan Syah. Lakukanlah yang terbaik, bersikaplah yang baik, maka Anda akan menjadi yang terbaik. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, syukran jazakumullah khairan kepada Ustadz Irwan Syah yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ya Ustadz. Baik, langsung saja kita ke sesi tanya jawab atau Q&A. Pertanyaannya ada 3 ya teman-teman. Pertanyaan tercepat. Langsung saja yang mau bertanya silakan. Jangan on mic di kolom komentar. Maaf Kak, kolom komentarnya belum dibuka. Yuk, sebentar. Baik, sudah dibuka. Silakan teman-teman.
Ini kolom komentarnya saya tutup ya teman-teman karena pertanyaannya sudah banyak. Baik, langsung saja saya membacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Kak, bagaimana cara pintar public speaking dapat memilah kata dengan baik dalam berkata, kadang suka belepotan kalau ngomong. Tipsnya gimana Kak? Silakan Ustaz. Ini sebetulnya keluar dari tema ya, tapi nggak apa-apa saya sampaikan teman-teman. Ya, saya belajar public speaking ini bukan hanya setahun 2 tahun, 7 tahun saya belajar public speaking. Kelas 2 EMAN, saya ikut kegiatan di Bali. Ya, saya satu-satunya anak SMA dari EMAN ke Bali sendirian, bayar kurang lebih 6 juta untuk ikut kegiatan, itu cuma 2 kali pertemuan. Di Pontianak saya bayar 4 juta cuma 1 kali pertemuan. Untuk ilmu itu harus berbayar. Saya sampaikan ya, saya sampaikan terakhir nih. Untuk ilmu, kalau teman-teman pengen cepat dapat berbayar kalau zaman sekarang. Kenapa? Karena kalau orang Indonesia nih, kalau yang gratisan pasti ikutnya cuman ikut-ikutan doang, nggak apa-apalah gitu kan, nggak apa-apalah ikut gitu kan. Contoh, ada yang mau maju nggak gitu kan, karena gratis, biarlah yang lain aja tahu gratis ini. Tapi kalau Anda berbayar, Anda bakal setiap kegiatan itu pasti mikir, saya udah bayar sekian masa nggak dapat ilmunya. Mulai hari ini kalau pengen cepat dapat ilmu, bayar, jangan pengen gratisan mulu. Kalau Anda punya duit, bayar ya. Dimulai hari ini kalau pengen dapat ilmu cepat, ilmunya lebih, berbayar, itu cepat akan masuk. Teman-teman, public speaking itu bukan kelebihan saya sampaikan, tapi karena latihan dan kebiasaan. Saya buat buku public speaking, saya lupa bawa bukunya, ada di kampus. Saya udah ada terakhir ada 20 buku lagi, ada 20 buku lagi, sudah kejual 134 buku. Itu terakhir ada 20 buku lagi. Kalau teman-teman mau order silahkan ya. Harganya sebetulnya 130, tapi untuk majelis ini nih saya 100.000 gitu kan. Jadi kita menyesuaikan aja. Jadi dulu saya pemalu. MTS pertama kali saya tampil di depan umum, itu saya ngelihat ke atas, ke atap gitu kan. Saking pemalunya. Karena memang dulu saya itu nggak mau ngomong kalau nggak diajak ngomong. Tiba-tiba disuruh tausiah muhadoroh kelas 1 MTS. Tapi gara-gara mimpi saya, itu yang membuat saya berubah pengen pinter ngomong, teman-teman. Pinter ngomong. Dulu kalau ditanya sama orang-orang, Bang Irwan cita-citanya pengen jadi apa? Sampai hari ini ya, dari SD, pengen jadi presiden. Saya mikir kok, calon jadi presiden kok nggak bisa ngomong. Di situ saya diledek orang-orang. Kok calon presiden ngomong malu-malu, nggak bisa ngomong di depan gitu kan. Di situ saya pengen belajar public speaking. Dan ternyata teman-teman, alasannya bukan cuma itu. Kita setiap manusia akan bersentuhan langsung dengan manusia lain. Itu perlu yang namanya ilmu komunikasi. Mau apapun bidang Anda. Perempuan, Anda harus pinter komunikasi. Bagaimana caranya nanti Anda punya anak Anda karakternya kayak gini, bagaimana caranya masuk pada anak Anda punya teman yang kayak gini, bagaimana caranya Anda masuk ke ruang-ruang Anda, gitu kan. Ada yang bertanya kepada saya kemarin, Bang Irwan, kayaknya public speaking ini kelebihan dari kecil ya. Saya punya kawan, dari kecil pinter ngomong, sampai hari ini pinter ngomong. Kata saya belum tentu beliau pinter public speaking. Ada orang yang pinter ngomong, tapi kita nggak paham dengan apa yang disampaikan. Ada orang yang pinter ngomong, tapi kita nggak bisa mengamati gitu kan, nggak bisa masuk apa yang disampaikan oleh yang ngomong itu. Karena beliau tidak mendalami ilmu public speaking. Karena kalau beliau mendalami ilmu public speaking, beliau bisa masuk ke ruang hati mereka. Ya, beliau bisa menyampaikan dengan benar, dan apa yang beliau sampaikan bisa mempengaruhi orang itu. Itu public speaking, ya. Gimana caranya, Ustaz, kalau saya grogi tadi ya? Apa pertanyaannya? Kalau saya masih sering kan kalau ngomong dipaksakan. Dan caranya teman-teman harus sering tampil. Ini saya kasih tipsnya ya. Saya kasih tipsnya. Dan ini rahasia kita. Rahasia 496 orang. Rahasia. Saya sudah menjalankan ini selama 5 tahun, teman-teman. Teman-teman harus menjalankan ini. Apapun bidangnya, pintar ngomong itu harus. Karena kita bakal terjun ke masyarakat. Ya, masyarakat itu berbeda-beda karakter juga orang-orangnya. Kita harus tahu bagaimana masuk ke ruang hati-hati mereka. Jadi caranya, teman-teman beli satu buku ya, beli satu buku khusus tuh. Kalau teman-teman jarang baca buku, beli dulu buku cerita. Nggak usah tebal-tebal, nggak usah mahal-mahal ya. Yang simpel-simpel aja. Teman-teman baca minimal 2 halaman dulu. Sehari 2 halaman, targetkan. Teman-teman baca sambil dipahami. Kalau teman-teman udah baca sambil dipahami, tutup bukunya, ambil buku tulis.
Tulis apa yang Anda baca dan pahami dengan bahasa Anda sendiri. Mau 3 baris silakan, mau 2 baris silakan. Yang penting pakai bahasa Anda sendiri dan itu yang Anda pahami poin-poinnya, ya. Jangan dihafal ya. Kalau dihafal sulit, dipahami aja apa poin-poinnya. Setelah Anda tulis, tutup buku tulisnya, Anda menghadap kaca. Sampaikan apa yang Anda tulis tadi. Pakai retorika dan public speaking Anda. Jalani itu selama 3 tahun aja. Anda akan menjadi profesional public speaking. Selanjutnya apa? Anda sering-sering tampil, dan sering-sering harus dievaluasi orang. Saya dulu teman-teman, kalau saya nyerah ya dulu, mungkin saya nggak akan bisa jadi sekarang pinter ngomong. Karena saya dulu banyak dicemooh orang, diledek orang, dievaluasi orang, dikritik orang. Irwan tuh ngomongnya kok belepotan gitu kok. Irwan tuh kadang tiba-tiba ngeblank saat ngomong gitu kan. Tapi ternyata teman-teman, itu akan mengalir sendiri bisa saat teman-teman terbiasa, perluas jam terbang. Dan satu lagi, yang tadi saya sampaikan pas materi, ambil kesempatan ya. Jadi kalau ada yang nyuruh MC, ada yang nyuruh jadi pemateri, ada yang nyuruh jadi pidato, lomba pidato, ambil kesempatan itu. Itu yang membuat Anda belajar. Dan belajar di ruang-ruang kecil dulu. Nah, kayak gini nih. Contoh nih ya, teman-teman, contoh ada rapat pengurus, contoh atau rapat pengurus apa kayak gitu kan. Siapa yang mau ngasih saran? Belajar ngomong nggak apa-apa. Teman-teman diketawain nggak jadi masalah. Teman-teman diledekin orang nggak jadi masalah. Yang penting teman-teman berani ngomong dulu aja. Ya, berani ngomong dulu aja. Tampilkan aja. Saya dulu pernah diketawain ribuan orang. Gara-gara salah saya nyebutkan orang, saya tapi nggak jadi masalah. Itu belajar teman-teman. Gara-gara salah itu saya mengevaluasi, evaluasi. Tapi kalau kita nggak pernah tampil di depan, kita nggak pernah tahu kekurangan kita. Kita nggak pernah tahu apa yang menjadi kelemahan komunikasi kita. Yaitu ya. Dan salah satunya juga, tadi kan saya sudah buat buku. Ada 143 halaman. Di situ ditulis semua bagaimana cara menjadi public speaking pemula sampai profesional. Kalau teman-teman mungkin mau, silakan chat saya. Nanti minta WA-nya ke kakak panitia yang ada WA saya. Silakan, atau DM saya di Instagram, silakan juga. Itu kan nggak jadi masalah ya. Kita belajar public speaking itu wajib ya. Wajib, menurut saya wajib. Rasul gitu kan. Itu public speaking ulung teman-teman. Saya sampaikan. Rasul itu mengajarkan public speaking itu luar biasa. Nih, Rasulullah dulu dakwah itu nggak langsung ke penduduk Mekah, nggak langsung. Rasulullah ke keluarganya dulu, istrinya dan anaknya. Saat istrinya sudah paham dengan apa yang disampaikan Rasulullah, sudah tertanam imannya, dan Rasulullah sudah pede menyampaikan ajaran Islam, perintah Allah, baru Rasulullah ke ruang lingkup yang lebih luas lagi. Ke siapa? Ke para sahabat. Saat para sahabat sudah kuat imannya, sudah terpengaruh dengan ucapan Rasulullah, gitu kan? Baru Rasulullah berani ke penduduk Mekah. Jadi tahap-tahap public speaking itu sebetulnya secara tidak langsung sudah Rasulullah ajarkan. Maksudnya apa? Kita kalau mau belajar public speaking, itu di ruang lingkup yang kecil dulu ya. Mungkin di keluarga dulu belajar ngomong, gitu kan, belajar pede ngomong, belajar menyampaikan pendapat. Mungkin di organisasi kecil dulu, nanti baru ke masyarakat yang lebih luas lagi kalau teman-teman sudah pede ya. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Kak Siti Dawiyah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Kalau ada teman yang terlihat soleha, dia sholat, mengaji, menuntut ilmu agama, tapi dia berzina. Kalau Ana nasihatin dan ajak untuk belajar bersama, esoknya dia menjauh sampai aib Ana diumbar. Itu kenapa ya Ustaz? Apakah Ana salah? Dan apakah Ana harus bersyukur karena dijauhkan olehnya? Iya. Memang anak sekarang memang nggak bisa dipungkiri, mudah-mudah baper, langsung bawa perasaan. Itulah kata saya, diajak kebaikan kita dianggap sok soleha, kita ngajak ibadah dianggap sok agamis, gitu kan. Bahkan kita ngajak sholat sedikit dipanggil ustazah. Ya padahal kan sholat kewajiban, mengajak kebaikan harus. Tapi ingat, tugas kita berdakwah, tidak memaksa. Rasulullah dulu ada yang belum masuk Islam, nggak pernah memaksa untuk masuk Islam. Silahkan. Gitu kan, bahkan Rasulullah ada yang bermaksiat saja, Rasulullah dengan cara yang pelan-pelan, Rasulullah dengan cara yang lemah lembut. Jadi banyak yang masuk Islam itu ternyata bukan dengan cara kekerasan Rasulullah, tapi dengan cara lemah lembut Rasulullah, dengan kesabarannya. Dan tugas kita hanya berdakwah. Saya sampaikan ini lagi ya, merangkul, mengajak, mengingatkan selemah-lemah iman dengan cara mendoakan. Kalau saya hari ini teman-teman, saya merasakan dengan yang ditanyakan tadi, saya merasakan gimana sakitnya saat kita itu dianggap sok soleh, gitu kan, dianggap sok baik, bahkan kita dihindari, itu saya merasakan teman-teman. Tapi ternyata hari ini dakwahnya kita harus bervariasi ya.
Bukan dengan cara mengajak lagi sekarang, dengan cara perbuatan kita sendiri. Saya punya kawan-kawan, saya sering nongkrong di kafe ya, dengan anak-anak organisasi. Jadi nggak semuanya anak kampus YIN, Institut Agama Islam itu orang-orang soleh semua, nggak semuanya. Jadi saya nongkrong di kafe, saat saya sholat, mereka ada yang nggak sholat gitu kan. Saat saya ajak sholat waktu pertama kali, oh siapa Ustadz gitu kan, dulu aja Pak Ustadz nitip gitu kan. Itu seolah-olah juga ngeledek kita sebetulnya. Tapi saya mikir gimana cara dakwah kepada mereka nih ya, gimana cara dakwahnya gitu kan. Dan caranya teman-teman, dengan cara perbuatan saya. Contoh, saya izin ya, saya pengen keluar dulu sebentar gitu kan, pas azan zuhur tuh saya keluar dulu, mereka nggak tahu saya kemana gitu kan. Setiap saya rapat dengan mereka, ketemu dengan mereka nongkrong, saya selalu izin keluar setiap ba'da zuhur dengan asar. Mereka penasaran sih, Irwan ini kemana sih gitu kan, izin terus setiap azan dan sebagainya, dilihat ternyata sholat. Dengan cara perbuatan mereka mikir, wih sholat tuh malu sama Irwan sholat gitu kan. Nah gara-gara perbuatan kita yang baik itu teman-teman bisa merubah ternyata hidayah ternyata banyak gitu kan. Nggak perlu memaksa orang kita dan bisa saja nggak perlu dengan ucapan, dengan cara perbuatan kita bisa berubah si orang itu gitu kan. Jadi banyak variasi dakwah teman-teman, banyak variasi dakwah. Saya cerita orang tua saya awam agama, awam pendidikan ya, awam agama. Bapak saya dulu waktu saya eman itu sering meninggalkan sholat. Emak saya pun sama seperti itu, sangat-sangat kampung teman-teman. Bingung kita mendakwahi orang tua seperti apa kan? Sedangkan tugas kita sebagai anak itu taat kepada orang tua teman-teman. Dan bapak saya, orang tua saya nggak lulus SD, awam pendidikan. Saya kurang lebih di rumah itu punya 400 piala teman-teman. Setiap saya bawa piala ke rumah, apa jawaban orang tua saya? Ngapain membawa sampah ke rumah? Emak beliin bakso kalau saya bawa piala. Mereka tahu kan ada duitnya kan, mau beliin bakso, bapak beliin rokok. Jadi piala saya itu ditaruh di dekat kompor, piagam saya taruh dalam karung, nggak ada di pejang-pajang. Memang mereka nggak ngerti pendidikan sama sekali teman-teman. Tapi saya punya keyakinan aja gitu, saya harus membahagiakan orang tuanya lewat pendidikan gitu kan. Karena kita berbeda-beda pandangan ya, mungkin teman-teman dengan kerja dengan santai, silahkan versi teman-teman masing-masing. Ini cerita saya aja. Jadi saya mikir gimana ya caranya dakwah kepada orang tua nih gitu kan, sulit ini kata saya kalau kayak memaksa gitu kayaknya nggak punya adab etika gitu kan. Jadi saya mikir gimana caranya ya gitu kan. Akhirnya teman-teman saya memberanikan diri. Caranya gimana coba? Jadi setiap saya sholat zuhur atau asar atau maghrib atau isya waktu eman, setiap saya pulang ke rumah saya ngomong ke emak sama bapak saya, mak, pak, ada salam dari Pak Sukra, Ustadz Sukra, kenapa nggak ke masjid dari? Setiap saya pulang kayak gitu, pertama kali responnya, oh iya dah sana sholat katanya, sholat aja. Pertama kali responnya kayak gitu, saya pun agak gemeteran juga mau ngajaknya, karena bapak saya itu tegas sekali. Saya dari kelas 1 SD sampai eman tuh sering ditamparin, bukan karena nakal ini ya, bukan karena nakal mencuri, nakal ngelunjak, enggak, karena kayak nggak sholat, nggak ngaji. Lucunya orang tua saya itu bapak saya kalau nyuruh saya, wah sholat sana, tegas sama agama itu tegas, tapi beliaunya nggak melaksanakan. Biasanya kan ada orang tua itu kan kalau mau nyuruh anaknya kan orang tuanya dulu melaksanakan, baru anaknya ngikut gitu kan. Tapi orang tua saya itu, wah ngaji sana, maju sana. Tapi beliaunya itu kayak itulah modelannya ya. Tapi saya mikir Rasulullah dulu dakwahnya di keluarga dulu, baru ke tempat umum. Saya ke keluarga dulu. Setiap saya pulang sholat saya ngomong, Pak, ada salam dari Ustaz Sukra, kenapa nggak ke masjid? Sampai bosan bapak saya, tapi masih belum juga berubah. Akhirnya saya beranikan diri. Asar ini cerita asli ya, cerita asli. Jadi sholat asar, pada asar saya sholat di pinggir bapak saya lagi tidur. Jadi saya sholat, Allahu Akbar. Saya besarkan Allahu Akbarnya. Allahu Akbar. Jadi pertama deg-degan gitu kan. Bapak saya sampai sampai ke kamar dia karena berisikan saya besar sekali saya Allahu Akbarnya. Tapi gara-gara itu teman-teman, itu luar biasanya ya. Allah berhidayah teman-teman. Allah berhidayah. Bulan Ramadan, disitulah hidayahnya bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu mungkin bulan suci juga. Saya selalu berdoa teman-teman. Sampai hari ini teman-teman saya nggak pernah meninggalkan mendoakan kedua orang saya. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbana shighara. Allahumma fir lana, terus doakan 3 kali minimal. Saya selalu mendoakan orang tua saya sampai hari ini, walaupun kita lagi sibuk-sibuk nih habis sholat mau ngapain, tetap doakan orang tua itu, tetap selalu berdoa, ya Allah bukakan pintu hati orang tua saya ya Allah supaya bisa beribadah ya Allah gitu kan, supaya bisa beribadah. Akhirnya apa teman-teman? Akhirnya berubah totalitas. Bahkan bapak saya teman-teman bulan Ramadan beliau yang bangunin sahur kami dan beliau yang masakin kami ya, beliau yang masakin kami. Itu luar biasa. Bahkan hari ini teman-teman saya dengar dari tetangga saya, bapak saya sekarang jadi ketua masjid di kampung saya. Itu dakwah teman-teman ya. Dakwah banyak sekali variasinya teman-teman. Ingat, tidak memaksa, dengan cara perbuatan, dengan cara variasi kita sendiri. Yang penting nggak memaksakan orang, karena hari ini ingat anak muda kita mudah baper sekali.
Ya, tugas antum tadi udah bagus antum, mengingatkan sahabat antum. Mungkin sahabat antumnya aja yang belum kebuka hatinya. Kita doakan aja. Ya, sama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu founder The Power of Hijrah, Uma kita, Umaris Mahanubun. Silakan Uma. Oke, thank you kepada Minca Aulia yang sudah memberikan saya kesempatan pada malam hari ini. Dan thank so much for time, guys. Kami kepada narasumber yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Oke, first of all, sebelumnya kenalkan nama saya Risma Devon Ustadz, salam kenal. Dan Masya Allah ya, setelah saya simak dari awal hingga akhir materinya sangat luar biasa. Barakallahu fiik. Oke, sebelumnya izinkanlah saya untuk bertanya kepada Ustadz Irwan. Mohon izin ya Ustadz. Oke, terima kasih. Oke, pernah saya melihat ada orang yang apabila melihat kawannya mendapatkan kemuliaan, ilmu atau lainnya, ia hanya bisa tertegun sambil berkata dalam hati, bagaimana aku bisa seperti dia? Nah, ada kasus lain, seseorang selalu saja pesimis terhadap sesuatu yang dia hadapi atau pekerjaan. Alasannya tidak lain karena menurut yang ia dengan pekerjaan yang ia hadapinya itu sangat sulit. Nah, dengan realita lain Ustadz, tatkala ada sebuah penyakit sedang mendera, penderita hanya pasrah total terhadap penyakit tersebut. Seharian dihabiskan dalam tangisan semata tanpa usaha dan upaya, seolah-olah harapan sudah tertutup rapat. Nah, pertanyaan saya kepada Ustadz Irwan, bagaimana cara kita agar bangkit menuntaskan putus asa tersebut jika kita mendapatkan suatu cobaan? Thank you. Yang pertama yang mau saya sampaikan kepada abang kakak semua, ataupun yang penanya, ini buat semuanya, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah tahu masa depan, sedangkan hamba kita sebagai hamba nggak tahu. Takdir Allah selalu indah. Saya sampaikan ini. Takdir Allah selalu indah. Yang membuat nggak indah itu perbuatan kita sendiri. Saya sampaikan ini. Takdir Allah selalu indah. Yang buat nggak indah itu perbuatan kita sendiri. Contoh, kalau hari ini ada maling, apakah Anda akan mentakdir, Anda akan menjudge? Takdir Allah sudah menjadi maling memang. Kalau hari ini ada koruptor, gitu kan? Mungkin memang takdirnya di koruptor mungkin. Enggak. Allah itu menakdirkan dia jadi pejabat mungkin. Gitu kan? Tapi yang membuat dia koruptor itu perbuatan manusia. Contoh. Bumi ini diciptakan oleh Allah dulunya ya, hijau, bersih, gitu kan? Nggak ada polusi. Yang membuat hari ini ada polusi, kotor dan lain sebagainya itu perbuatan manusia. Jadi takdir Allah itu selalu baik, teman-teman. Yang hari ini mungkin teman-teman sedang di posisi bawah, di posisi susah, di posisi paling bawah sekali, teman-teman merasa nggak bangkit lagi, sugestinya diperbaiki. Sugesti Anda kepada Allah, prasangka Anda terhadap Allah. Kita punya Allah yang maha besar, membantu kita dimanapun. Teman-teman hari ini yang lelah letih betul, ternyata teman-teman hari ini masih bisa hidup, gitu kan? Masih bisa dikasih kesempatan semangat, masih bisa dikasih kesempatan untuk bernapas, teman-teman. Walaupun teman-teman sedang bersedih dan lain sebagainya, ternyata ada yang lebih sedih lagi, teman-teman. Makanya gini, kalau kita sedang di posisi bawah, saya sampaikan ini. Kalau kita sedang di posisi bawah, sandingkan diri kita dengan orang yang lebih di bawah lagi. Contoh, kalau kita hari ini makan cuma 3 kali, sandingkan diri kita dengan orang yang makan 2 kali sehari. Agar apa? Agar kita merasa bersyukur kepada Allah. Kalau hari ini kita cuma makan 1 kali sehari, sandingkan diri kita yang nahan lapar seharian, besok baru makan. Agar apa? Agar merasa bersyukur kepada Allah. Itu. Kalau kita sedang di posisi atas, sandingkan diri kita dengan orang yang lebih di atas lagi. Agar kita nggak merasa puas dengan apa yang kita dapatkan, agar kita nggak merasa sombong dengan apa yang kita dapatkan. Ternyata masih ada yang lebih hebat lagi di sana. Ternyata masih ada yang lebih pintar lagi di sana. Agar menumbuhkan semangat kita lagi. Ya, jangan pernah berputus asa. Saya pernah juga di posisi bawah, teman-teman. Pernah di posisi bawah. Sering nangis sendiri, teman-teman. Sering nangis sendiri. Tapi ingat, yang hadir di sini ada 478 orang. Anda adalah kader-kader dakwah. Saya sampaikan ya. Anda kader dakwah. Kita semuanya dakwah.
Tapi kalian kan khusus nih, ikut majelis, Anda kader dakwah. Tugas Anda memberikan support dan semangat magnet positif kepada kawan-kawan Anda. Berikan semangat kepada mereka di sekeliling Anda. Kalau sudah masuk the power of hijrah, Anda kader dakwah. Yang tolong sampaikan juga foundernya kepada teman-teman yang ikut majelis ini. Anda adalah kader dakwah. Anda nggak boleh merasa paling lemah, nggak boleh. Anda itu terbaik di grup ini. Anda sudah masuk grup ini berarti Anda itu pejuang dakwah. Anda harus memberikan magnet positif. Mungkin kita punya masalah, tapi saat Anda keluar, Anda bertemu dengan orang lain, Anda harus memberikan semangat kepada kawan Anda. Anda harus memberikan magnet positif. Anda harus memberikan magnet ilmu kepada kawan Anda. Jangan pernah timbulkan masalah Anda kepada orang lain. Karena 99% orang-orang nggak peduli dengan masalah Anda. Dan bahkan mereka akan bahagia dengan masalah Anda. Tugas kita hari ini selalu bahagia di hadapan orang lain. Ya, jadi mulai hari ini bahagia ceria di hadapan orang lain. Ingat, kader the power of hijrah. Setiap ketemu orang bahagia dan semangat setiap hari. Seberat apapun masalahnya. Karena kita merasa ada amanah di sini. Kita merasa kader dakwah yang sudah diberikan ilmu oleh materi-materi yang sangat luar biasa. Tugas kita hari ini ialah memberikan magnet positif semangat kepada orang lain. Ya, jadi kalau kader dakwahnya aja, kader the power of hijrahnya aja sering putus asa gitu kan, sering menyerah dari rahmat Allah, sering menyerah terhadap kehidupannya, gimana yang mau didakwahinya gitu kan, lebih menyerah lagi. Kalau udah masuk kader dakwah, udah dikasih ilmu dengan materi-materi yang sangat luar biasa, dengan tokoh-tokoh luar biasa, tugas kalian ialah mengaplikasikan ilmu itu. Semangat setiap hari teman-teman, ya. Teman-teman boleh nyerah, tapi kalau lagi sendiri, teman-teman berdoa kepada Allah, tapi udah keluar, semangat lagi. Itu prinsip saya. Saya sering capek, ngantuk, lelah, letih, sering nangis sendiri. Tapi saya nggak pernah memunculkan di hadapan orang. Karena saya pengen sendiri aja merasakan itu, orang lain nggak perlu tahu masalah saya. Yang orang lain tahu, si Irwan itu selalu memberikan semangat dan selalu memberikan hal positif kepada orang lain. Ya, jadi mulai hari ini jangan pantang semangat teman-teman. Jangan pantang semangat. Banyak orang-orang yang mencintai Anda. Banyak orang-orang yang mensupport Anda. Makanya hari ini yang ikut kegiatan ini saling merangkul, saling memberikan semangat kepada kawan-kawannya. Ya, bisa pasti bisa. Ya, Allah Maha Besar, Allah tahu masa depan, sedangkan kita hambanya nggak tahu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukron Ustadz atas ilmu yang sangat-sangat bermanfaat dan semoga kita semua bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu sesi doa kepada Ustadz Irwansyah, dipersilahkan memimpin doa. Yo, kita doa dulu. Doanya yang khusyuk ya. Mungkin kalau ada yang baring-baring, bangun dulu kita doanya. Ya. Kita sematkan dalam hati kita, ya Allah mudahkan urusan kita. Pengen bahagiain orang tua, pengen bahagiain Tuhan kita gitu kan, perbaiki diri kita gitu kan. Ya Allah maafkan doa kita di masa lalu. Mulai hari ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jal Jalali wal Ikram. اللهم صل على سيدنا محمد في الأول والآخر وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين آمين آمين. حمد الشاكر حمد الناعم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأخوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها صدقايا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا
ورزقا حلالا طيبا مباركا وخيرا كثيرا وسرا بينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.